Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Masita Novianingrum, NPM 718-720-160 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Angkatan 2018 Universitas Wiraraja. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari sebuah jurnal untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Berbasis SD. Judul jurnal: Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah melalui pendekatan Entrepreneurial Government SD Negeri di Malang. Nama penulis Puji Sumarsono. Tahun 2013. Nama jurnal Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Nomor 2, volume 1, ISSN 2337 sampai 7623. Email peneliti pujisumarsono@umm.ac.id. Judul jurnal yang saya analisis adalah Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah melalui pendekatan Entrepreneurial Government SD Negeri di Malang. Judul jurnal ini sudah sangat sesuai dengan isi jurnal. Judul jurnal ini memiliki 12 kata, di mana pada setiap kata sudah sangat lugas dan tidak ada kontradiktif antara judul jurnal dengan isi jurnal. Selanjutnya adalah nama penulis. Nama penulis dari jurnal ini adalah Puji Sumarsono yang merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada nama penulis tidak mencantumkan gelar penulis. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak pada jurnal ini terdiri dari 2 paragraf, yakni pada paragraf pertama menggunakan bahasa Inggris, kemudian pada paragraf kedua menggunakan bahasa Indonesia. Pada abstrak ini terdiri dari beberapa ulasan, yakni latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian. Kemudian abstrak ini juga memiliki keywords atau kata kunci, yakni Entrepreneurial Government and School-Based Management, atau dalam arti bahasa Indonesianya Entrepreneurial Government dan Manajemen Berbasis Sekolah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena beberapa hal. Yang pertama, penelitian ini memiliki fungsi kontekstual, yakni untuk menggambarkan bentuk, sifat, dan makna manajemen berbasis sekolah atau MBS melalui pendekatan Entrepreneurial Government. Yang kedua, hasil penelitian ini ingin disampaikan dalam bentuk penjelasan berupa kata-kata dan bukan penelitian yang hasilnya dihadirkan dalam bentuk analisis numerik. Dan alasan yang ketiga, instrumen penelitian berupa peneliti itu sendiri untuk mengumpulkan dan menganalisis data, karena itu hasilnya akan sangat subjektif bergantung pada kemampuan peneliti. Kemudian sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, siswa beserta komite sekolah di sekolah dasar Kota Malang, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan manajemen berbasis sekolah dasar. Sedangkan instrumen penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya adalah hasil dan penelitian. Hasil dan penelitian jurnal ini menelurkan beberapa pokok-pokok pembahasan dan hasil penelitian. Yang pertama adalah pemerintah pusat atau daerah sebagai katalisator, sedangkan pelaksanaan ada di sekolah. Yang kedua, pemerintahan di sekolah adalah milik masyarakat, memberdayakan masyarakat dan bukan melayani masyarakat.
Yang ketiga, pemerintah pusat atau daerah menyuntikkan kompetensi dalam setiap penyediaan layanan. Yang keempat, pemerintah di sekolah berbasis pada misi. Yang kelima, pemerintah pusat atau daerah berorientasi pada hasil. Yang keenam, pemerintahan di sekolah diarahkan untuk pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Yang ketujuh, pemerintahan di sekolah penuh dengan inisiatif atau usaha. Yang kedelapan, pemerintah di sekolah menggunakan pendekatan antisipatif, mendahulukan pencegahan daripada perawatan. Yang kesembilan, pemerintahan baik di daerah maupun sekolah menggunakan sistem desentralisasi. Yang terakhir, pemerintah di sekolah berorientasi pada pasar. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, peneliti memformulasikan beberapa saran, diantaranya yang pertama, bagi sekolah dasar bisa mengevaluasi dan mengembangkan model entrepreneurial government yang sudah ada di sekolah sekarang. Di antaranya adalah optimalisasi tim perencanaan dalam rangka mengkaji apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang terkait dengan sekolah. Karena tim pekajian masa depan masih tergabung dalam KTPM 5 yang belum optimal. Yang kedua, bagi peneliti yang akan datang bisa memperbanyak objek penelitian ke sekolah yang lebih luas sehingga bisa memperkaya model entrepreneurial school. Dan yang ketiga, bagi pemerintah harus membuat aturan tentang sistem pasar dan kompetisi yang terjadi di dunia pendidikan agar tidak merugikan siswa yang berkemampuan ekonomi rendah. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka pada jurnal ini sudah memenuhi syarat, di antaranya susunan pada daftar pustaka ini sudah alfabetis atau sesuai dengan abjad. Pada jurnal ini juga menggunakan style atau model APA, yakni American Psychological Association, yang diantaranya terdiri dari nama akhir pengarang, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, volume halaman. Mungkin cukup sekian analisis jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.